Seekor kambing dapat menghabiskan rumput di suatu lapangan dalam waktu 4 minggu. Jika seekor sapi mampu menghabiskan rumput di lapangan yang sama dalam waktu 3 minggu, berapa minggu rumput akan habis jika kambing dan sapi makan secara bersama-sama di lapangan tersebut? Ya, 12. Nah, ya, kalau misalkan seperti kasus ini setiap sekian hari, pertemuan setiap sekian minggu, setiap sekian hari, sebenarnya konsep soal seperti itu kan hampir sama seperti KPK ya. Nah, kalau hubungannya sama hari-hari itu pasti masuknya atau waktu itu pasti masuknya ke KPK. Nah, untuk kasus seperti ini kita bisa bahas bersama ya. Jadi kita tahu bahwa untuk untuk satu sehabis-habis ya, secara keseluruhan habis itu rumputnya 1 per T, kita tahu 1 per T. Sama dengan jadi 1 per, nah punyanya kambing, di sini kambing kan bisa menghabiskan 4 minggu, berarti 1/4 ditambah si sapinya 3 minggu, 1/3. Ini kita samakan penyebutnya seperti operasi pada pecahan biasa, ya. Berarti disamakan menjadi 12 ya. Yang 4 kalikan 3, jadi yang 4 yang kali 3, yang atas juga kali 3, jadi 3, yang ini juga, yang atas pembilangnya dikalikan 4. Seperti sama dengan 7/12. Nah, ini kan masih seperti, artinya seperti itu apa? Rumput itu akan habis dalam satuan waktunya 7/12. Ya. Maka di sini kita bisa cari harinya. Nah, seperti kan 7/12, maka T-nya sama dengan 12/7. Kalikan 7. Kenapa kok dikali 7? 1 minggu itu aja 7 hari. Jadi ini bisa kita sederhanakan. Maka waktunya ada 12 hari. Gitu ya, karena di sini satuannya masih minggu. Tuh, jawabannya 12. Sip. Saya rasa tidak ada kesulitan ya di sini. Kita bahas nomor 2. Diagram di atas menunjukkan banyak siswa yang memilih salah satu dari 5 pilihan jawaban. Jika pilihan terbanyak merupakan jawaban benar, maka presentase siswa yang terkecoh dalam mengerjakan soal adalah ada 5 pilihan jawaban. Artinya kalau jawaban paling benar, paling banyak itu adalah yang benar, dan yang lainnya itu ada menunjukkan jawaban yang salah. Dari sini kan kita bisa tahu berapa banyak jawaban yang salah, artinya menunjukkan bahwa siswa itu terkecoh oleh jawaban tersebut. Kemudian silahkan cari presentasenya. Nah, C ya Kak. Oke, cepet banget sih. Ya, ini ya kita bahas bersama. Di sini kan udah tahu yang terbanyak ada di B. Berarti dia yang benar. Artinya yang terkecoh. Yang terkecoh itu pasti yang ini. Lumayan banyak ya. Kalau kita tahu bahwa total secara keseluruhan di sini siswanya akan ada 300, 1.100 ini dijumlahkan, maka totalnya ada berapa ini? Berarti 2.500 ya. Kemudian karena kita yang dicari di sini adalah presentase siswa yang terkecoh, ingat berarti nanti yang dicari untuk presentasenya banyaknya siswa yang terkecoh. Nah, banyaknya siswa yang terkecoh ada 300 ya ditambah 100 ditambah 600 tambah 400. Jadi 1.400. Sini ya yang terkecoh 1.400 per total secara keseluruhan ada 2.500. Kalikan 100%. Sederhanakan, ini 1/4 berarti 56. Tuh, jawabannya yang gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk pertanyaan nomor 2? Ingat ya, kalau misalkan kita disuruh mencari presentase suatu variabel, nah itu kita perhatikan yang atas itu menunjukkan variabel yang kita cari. Misalkan itu kan tentang siswa yang terkecoh, berarti yang atas untuk yang pembilangnya di ini itu adalah yang siswa terkecoh gitu. Kalau misalkan keuntungan ya keuntungan, kerugian ya kerugian, yang menyesuaikan. Nah, kita sama nomor 2. Lanjut nomor 3. Volume tabung terbesar yang ada di dalam kubus berukuran X satuan adalah
satuan volume. Yo. Kita tahu bahwa ini ada kubus, kubusnya ukurannya X. Dan di situ ada tabung yang masuk di dalam kubus. Artinya ukuran tabung itu dia bersinggungan ya atau mepet dengan apa namanya kubusnya. Maka nanti di situ kita tahu ukuran-ukurannya, artinya ukurannya diameternya tabung itu akan sama dengan sisinya kubus, begitu juga dengan tingginya tabung. Oke, silakan bisa dicoba. Jawabannya, udah ada yang jawab. Cepet dulu sih. Yuk, kita bahas ya ini. Sip. Jadi kita tahu bahwa ada ini ya. Kalau saya gambarkan ada kubus, ini ukurannya XX ya, sama semua. Kalau kubus kan sama semua ya ukurannya. Kemudian ada tabung. Tabungnya ini berarti di dalamnya ya, di dalamnya kubus ukurannya pasti sama. Ini juga X, tingginya juga pasti X, diameter X, tingginya X. Maka kita cari volumenya tabung. Di volume tabung kita tahu luas alas kali tinggi, alasnya lingkaran maka pi R kuadrat T. Berarti pi R-nya karena di sini diameternya X, maka R-nya adalah setengah dari X. Setengah X kuadrat. Tingginya, nah tingginya sama dengan X. Maka di sini pi kali seperempat ya, setengah dikuadratkan seperempat, X kuadrat kalikan X. Berarti X-nya nanti. Maka seperempat, oh, pi X pangkat. Jawabannya, sip. Nah, belum ya? Oke, lanjut nomor 4. Dari 60 orang anak, diketahui bahwa 37 orang diantaranya menyukai sayuran, 19 orang menyukai ikan, dan X orang tidak menyukai keduanya. Berapa anak yang menyukai sayuran dan ikan? Ini kan merupakan himpunan ya. Biasanya kalau kita gambarkan di diagram Venn, nah ini ada yang beririsan karena ada yang suka sayuran dan ikan. Ada ya Pak. Oke, kita bahas ya. Hati-hati, ada 37 orang yang suka sayuran, 19 suka ikan, X tidak menyukai. Di antara anak-anak ya, di antara anak-anak yang suka sayuran itu, dia juga ada yang suka keduanya. Jadi mereka itu sebenarnya ada yang saling beririsan, artinya menyukai keduanya. Kalau digambarkan dalam diagram Venn, itu seperti ini. Jadi ini apa ya? Sayuran itu S saja. Sayuran itu S, yang ini I gitu. Yang suka sayuran itu 37. Nah, 37 itu kita masih ada yang ini loh, suka keduanya. Misal suka kedua itu kita misalkan A gitu aja ya. A. Maka di sini itu 37 dikurangi A. Nah, kemudian yang ikan kan ada 19. Berarti ini 19 dikurangi A karena pasti ada juga yang suka keduanya beririsan di tengah-tengah. Dan ada X yang suka, yang tidak suka. Nah, kalau kita gambarkan dalam diagram Venn seperti ini, semestanya ini ada 60. Biasanya di kiri. Nah, ini kita bisa cari. Kita jumlahkan ya. Pasti nanti kalau dijumlahkan hasilnya itu 60. Jadi 37 dikurangi A, ini punyanya yang sayuran ditambah yang beririsan, ya yang beririsan artinya suka keduanya, A, kemudian ditambah yang suka ikan, berarti 19 dikurangi A, ditambah yang tidak suka, X, sama dengan 60. Nah, kira-kira kalau dari sini teman-teman sudah ada gambaran belum? Teman-teman sudah mulai ada gambaran. Jadi semuanya itu ketika dijumlahkan pasti hasilnya sama dengan total orang yang ada di situ. Nah, ini tinggal kita eliminasi saja. Ini ya, yang A ini bisa kita coret, kita kasih kurung ya, jangan lupa. Mau dikurung bisa, mau tidak bisa. Pokoknya yang penting paham. Artinya di sini kalau misalkan operasi penjumlahan, baik tidak dikurung itu masih aman. Tapi nanti kalau ketemu di operasi pengurangan, itu kurungnya jangan sampai dilupakan ya. Nah, ini A-nya sudah dieliminasi, maka tinggal 37 ditambah 19, kemudian dikurangi A ditambah X, sama dengan 60. Maka 37 ditambah 19, 6, 1.
56 dikurang A ditambah X sama dengan 60. Maka di sini kita A-nya ke kanan aja nggak apa-apa. Karena yang kita cari ya A-nya positif. Jadi 56 min 60 ditambah X. Ini, ya. Berarti 56 min 4 ditambah X sama dengan A. Atau bisa kita balik, A-nya sama dengan X min 4. Jawabannya yang B. Kita bahas nomor selanjutnya. Jika A luas lingkaran berjari-jari 5 dan B luas segi 6 beraturan bersisi 5, maka di situ kita menyatakan hubungan A dan B. Jadi kita cari dulu luas lingkarannya dan luas segi 6-nya. Kalau luas lingkaran berarti, jadi silakan dicoba dulu ya nih. Luas lingkaran yang kita sering kerjakan ya atau sering temui, luas lingkaran berarti pi r kuadrat. Nanti kalau luasnya yang segi 6, itu 3 akar 3 S kuadrat per 2. Nih, oke. Teman-teman udah ketemu di sini jawabannya B, kita bahas bersama. Kita cari dulu untuk luas lingkarannya. Berarti luas lingkaran di sini pi r kuadrat ya. Karena jari-jarinya 5, kita bisa gunakan 3,14 boleh, 22/7 boleh. Kali 5 kuadrat ya, 5 kuadrat. Ini mau saya ubah ke 314/100 kalikan 25. Nah, ini kan bisa disederhanakan. Maksudnya seperti ini. Berarti 314 bagi 4, 31 bagi 4, 7, sisa 3, 34, berarti 8, sisa 2, 3. 78,5 untuk luas lingkarannya, sedangkan yang luas segi 6-nya, di sini 3 akar 3 kalikan S-nya, 5 kuadrat ya, per 2. Berarti 3 akar 3 kalikan 25 per hanya per 2. Berarti ini ada 75 per 2 akar 3 gini ya. Maka luas segi 6 luasnya sama dengan kalau 75 dibagi 2 itu kan dapat 37,5. Terus dikalikan akar 3. Nah, akar 3 itu kan nilainya kalau mendekati yang di bawahnya akar 3 kan ada akar 1. Berarti ini nilainya pasti 1, nah, kalau dikalikan, dia kan nggak sampai 2 kalinya loh. Sedangkan kalau 37,5 kali 2 kan pasti 75. Pasti 75 di sini, ini udah jelas ini. Nah, ini 78. Berarti yang B itu lebih kecil daripada A. Nah, jawabannya yang B. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Teman-teman kalau misalkan bingung mencari akar, nilai akar kan kadang dia berupa bilangan irasional ya, nya panjang dan dia nilainya sulit diketahui kalau nggak pakai kalkulator biasanya gitu. Kayak contohnya akar 2, akar 3, akar 5 kayak gitu. Nah, itu cari nilai pendekatannya. Artinya kan kalau misalkan akar 3 nih contohnya yang tadi ya. Mungkin kan teman-teman yang kemarin-kemarin udah pernah ikut, ya saya jelasin kalau akar 3 itu kan setelah sebelumnya akar 3 ada akar 1. Nah, akar 1. Berarti akar 3 itu pasti nilainya 1, nah, karena kan kalau akar 1 kan 1. Kalau misalkan akar 5, nah akar 5 gini ya. Akar 5 itu kan sebelumnya akar 5 ada akar 4. Akar 4. Kan nilai pendekatannya dari akar 5 itu adalah 2, dan seterusnya. Nanti nanti bisa dikira-kira gitu loh untuk menemukan nilainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Oke, di sini keluarga Pak Anwar akan berfoto bersama di sebuah studio foto. Pak Anwar mempunyai 2 orang anak. Mereka semua akan berfoto secara berdampingan. Peluang foto Pak Anwar dan istri berdampingan adalah, ingat ya kalau kita mencari peluang, mencari informasi tempat, kita perhatikan dulu di situ aturannya, apakah dia perlu memperhatikan urutan atau tidak memperhatikan urutan. Kalau perlu memperhatikan urutannya, jadi kita menggunakan aplikasi. Jadi kalau tidak perlu, ya kita bisa menggunakan. Oke. Untuk kasus yang ini, di sini kan gitu ya.
D. Ada yang jawab D. Oke. Kita bahas ya. Di sini biasanya ada 4 orang ya, berarti ada 4 orang. Pak Anwar, istri, dan 2 anak ini. Ini yang dicari banyak peluang foto Pak Anwar dan Sama istri. turun. Oke, ya kita lanjut ya. Kalau peluang, peluang nanti beda sama kalau pengisian tempat biasa. Kalau biasanya kan cara, berapa banyak cara yang bisa digunakan. Nah itu kan kita tinggal cari kayak permutasinya atau kombinasinya. Tapi kalau peluang itu pasti akan menggunakan yaitu pecahan. Karena nilai terbesar dari peluang itu sendiri adalah 1. Tidak mungkin peluang itu nilainya besar. Bisa berupa pecahan, bisa berupa desimal. Artinya di sini ada bilangan rasional. Uang foto Pak Anwar dan istri berdampingan. Jadi di sini kita bisa menggunakan permutasi karena kita memperhatikan aturan penempatannya Pak Anwar dan istrinya. Ya, istrinya beliau, istrinya Pak Anwar. Maka di sini 2 dari 4 permutasi 2 dari. Sama dengan kalau permutasi berarti ini 4 faktorial, kemudian 4 dikurangi 2 berarti 2 faktorial. 4 kali 3. Ya, 4 kali 3 kali 2. Kalau saya tuliskan seperti ini, 2. Dengan ini kan bisa dicoret. 12. Oke, 12 ya. Jadi ada 12 cara yang bisa digunakan Pak Anwar dan istri itu. Karena di sini dicarikan peluang, maka peluangnya adalah 1/12. Yang kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Di sini kan yang diperhatikan penduduknya Pak Anwar sama istri ya untuk anak. 2 anaknya itu bebas di mana? Di 2 bebas maka peluangnya. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Untuk kasus pengerjaan faktorial juga, tadi teman-teman bisa perhatikan juga kalau misalkan permutasi, kalau permutasi kan yang bawah itu langsung dikurangi ya. Misalkan di situ rumus umumnya kan P sama dengan PK dari N. Berarti N faktorial per N min K faktorial. Nah, kalau ini kan bisa langsung dikurangi gitu. Jadi kayak 4 di sini contohnya 4 faktorial per 2 faktorial. Nah, nanti di sini pengerjaannya tinggal diperhatikan aja. Bawahnya kan 2. Ya, artinya di atas nanti tidak perlu dituliskan jauh. Pasti nanti 2 faktorial yang terakhir akan disederhanakan. Maka tinggal langsung 4 kali 3. Jadi langsung 12. Di sini untuk nomor selanjutnya, Pak Agung mencampur 25 kilogram beras jenis A seharga 5.200 dengan 15 kilogram beras jenis B seharga 4.800. Aris kemudian membeli 8 kilogram beras campuran tersebut dan memberikan uang 100.000. Berapakah kembalian yang harus Aris terima? Oke, kita coba bahas ya. Nanti kalau udah ketemu bisa dijawab ya, nggak apa-apa, silakan. Di sini kita tahu ada 2 jenis beras, ada 2 jenis beras A dan B. Nah, nanti si penjualnya atau Pak Agungnya ini akan menjual dengan bentuk beras campuran karena di sini si Arisnya belinya beras yang campuran. Maka kita campur dulu itu beras jenis A sama B. Yang A itu ada 25 kilo. Nah, 25 kilo itu harganya per kilonya 5.200 berarti kita kalikan aja. 25 dikali 5.200 sama dengan berapa? 25 kali 52. Oh, nol, nol berarti ini oh, 25 kali 15, 130.000. Oke, kemudian yang B, di sini ada 15 kilo dikalikan 4.800. Ini 0, 8 kali 4, 0, 72. Oke, ini dijumlahkan. Jadi 0,002, 20. 220.000. Oke, berarti harga total beras campuran ada 220.000. Kita perhatikan berasnya ada 15 sama 25 kilo. Kita bisa mencari harga per kilonya. Harga per kilo. Beras campuran ya, BC.
beras campuran. Berarti 2000 220.000 ini kita bagikan dengan totalnya secara keseluruhan ada 40 ya, berarti 25 ditambah 15 40. Maka berapa ini? 20 bagi 45. Berarti 50. 5.050 untuk harganya per kilo. Kemudian di sini Aris itu beli 8 kilo, 8 kilo. Berarti Aris itu harus membayar sebesar 5.000. Oh, yang dia beli dulu ada 8 kilo kali 5. Ya, 5.050. Sama dengan berapa ya? Oh, 40.400. Aris bawa uang 100.000. Berarti kembaliannya berapa? 100.000 dikurangi 400 ya. Kurangi 40 berarti 60. 59. Jawabannya ya. Betul gitu. 59.600. Oke, kira-kira untuk yang nomor ini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya di situ bahwasanya berasnya campuran yang dibeli Aris. Jadi kita perlu cari dulu harga beras campurannya dengan mencampurkan kedua beras yang dijual. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor ini? Oke, jelas belum ada. Nanti jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya, atau kurang keras atau kurang mana. Nah, ini ketemu lagi nih, betul. Seperti ini, himpunan irisan, gabungan dan irisan. Dari 100 orang, ada 39 gemar, gemar olahraga. Di antara penggemar olahraga itu juga gemar, 11 orang itu juga gemar musik. Berarti 11 orang itu dia gemar olahraga sama gemar musik. Oh ya. Kemudian jika ada 32 siswa tidak gemar olahraga maupun musik, ya, yang tidak suka keduanya ada 32. Yang suka musik berapa? Di situ ditanyakan. Banyaknya penggemar musik di antara 100 siswa tersebut. Jangan lupa ya, kalau misalkan yang 39 olahraga itu, dia juga dikurangi yang suka keduanya. Ya, ingat tadi. Kalau misalkan teman-teman mau pakai cara cepat ya, ingat bahwa yang suka satu satu jenis variabel, misalkan di sini kan tentang ekstra gitu ya, itu jangan lupa dikurangi yang suka keduanya. Jangan lupa dikurangi yang suka kedua. Kita sih ini di sini ada 100 orang, 39 suka olahraga. Ada yang jawab? Gak ada. 39 olahraga ya, ini bisa diingat-ingat. Ah, wait. Nah, 39 olahraga, 39 OR. Ini bisa buat orator seperti ini. Kemudian 11 itu suka juga gitu. Antara penggemar olahraga itu ternyata 11 itu juga suka musik. Berarti 11 itu dia ah suka OR sama suka musik. Kemudian yang 32 itu tidak suka TD. Tidak suka seperti itu. Kalau teman-teman mau pakai cara cepat, boleh perhatikan dulu. Yang suka OR, situ. Yang suka OR kan 39. Jangan lupa dikurangi sama yang suka keduanya ya. Dikurangi sama 11. Jangan lupa. Ya, dikurangi sama 11. 39 kurangi 11. Berarti ini coba saya tuliskan yang panjang dulu. Yang OR dulu artinya kan 39 dikurangi 11. Kemudian ditambah yang suka musik saja, saya lambangkan dengan M. Ditambah yang keduanya dulu. Yang keduanya dulu 11, kemudian ditambah yang suka musik berarti M. Nah, suka musik itu jangan lupa dikurangi juga, karena kan dia yang musik, yang satuannya sendiri. Kemudian ditambah yang tidak suka, 32. Sama dengan ada 100. Ini kita bisa sederhanakan mana ya? Oh, ini 11 sama 11. Ini bisa, atau 11 sama 11 yang M itu, karena M kan dia variabel ya, boleh. Ini juga bisa. Ini bisa dikurangi, 39 kurangi 11 ada 28.
ditambah 32 M, ditambah M, kemudian sama dengan 100. Berarti M-nya sama dengan 100 dikurangin dengan ini 28 tambah 32, 60. Ya. M-nya sangat gampang. Jawabannya ya. Kalau misalkan mau cepat ya, situ perhatikan. OR itu pasti dia dikurangi 11 dulu. Berarti tinggal 28, ya, ditambah yang tidak ini, apa namanya, yang tidak suka keduanya, 32. Nah, ditambah dengan yang musik, sama dengan 100. Berarti musiknya 100 dikurangi, ditambahnya sama dengan apa? Pokoknya harus itu dulu. Jangan sampai itu ya, nggak fokus yang mana pokoknya dia ketika dia suka satu aja jangan lupa dikurangi suka kedua karena ternyata di situ mereka ada irisannya bukan dia berdiri, mereka berdiri sendiri-sendiri artinya kayak oh ini suka suka itu aja suka musik saja suka ya, olahraga saja ternyata ada yang suka kira-kira ada yang mau ditanyakan silakan tidak tidak ada oke saya rasa tidak ada pertanyaan nanti jika ada yang mau ditanyakan silakan oke selanjutnya dalam suatu ruangan terdapat 47 orang. Berapa banyak salaman yang dilakukan jika setiap orang saling bersalaman? Banyak cara, banyak kemungkinan yang bisa digunakan untuk 47 orang itu saling bersalaman. Nah, kalau bersalaman, perlu nggak kita perhatikan kayak aturan urutannya? Misalkan dari orang satu, kedua, ketiga, apakah harus urut? Oh, ini harus sama orang ini dulu, harus sama, kemudian sama orang ini, kemudian sama orang ini. Kalau bersalaman seperti ini di dalam ruangan, dirasa di sini tidak ya, tidak perlu memikirkan atau memperhatikan aturan urutannya. Nah, jadi kasus seperti ini bisa kita kerjakan atau selesaikan dengan cara kombinasi. Ada yang udah ketemu? C, Kak. C. Oke. Meja C. Kita bahas ya di sini. Jadi ada 47 orang. Kalau bersalaman itu kan terjadi antara dua orang ya, satu dengan yang satu yang lain. Mungkin kayak kita salaman langsung sama tiga orang kah, atau sama dua orang. Salaman kan kita dengan satu-satu gitu. Berarti proses bersalaman ini terjadi antara dua orang. Ya, di sini kombinasinya kita gunakan dua dari 47. 47 itu total secara keseluruhan. Nah, kalau kombinasi sendiri, kita ingat kembali kombinasi K dari N. Berarti N faktorial per K faktorial dikali N min K faktorial. Ya, berarti di sini 47 faktorial per, nah 47, di situ kan ada dua. Kalau saya biasanya, ini saya tulis dulu, di sini K-nya 2, 47 dikurangi 2 berarti 45 faktorial. Nah, ini teman-teman juga bisa kayak ingat-ingat ya, oh ini bisa nih langsung cepat. Gimana sih? Kalau kombinasi, kan di situ pasti ada N dikurangi K, kemudian dikalikan K. Nah, kita perhatikan antara N dikurangi K sama K itu dia yang mendekati N-nya itu yang mana? Nah, berarti kan kalau 47 dikurangi 2 itu kan 45. 45 tuh. Berarti 45-nya nanti pasti akan disederhanakan. Nah, tinggal 47 dikali 46. Nah, 45-nya pasti akan disederhanakan per faktorial yang lainnya yang ditanya. Jadi 2 itu. Yang diingat. Ini tidak perlu dituliskan nanti terlalu panjang. Nah, ini tinggal disederhanakan. Ini 1, ini 23. Berarti 47 kali 23, 1081. Yang C ya. Kan kurang lebih sih. Selanjutnya, di situ ini operasi aljabar ya, X ditambah 1/4 dikurang 3 sama dengan 35/12 dikurangi 3X ditambah 2/3. Nilai X-nya berapa? Ini operasi aljabar. Kita coba bahas bersama ya di sini. Jadi ini operasi aljabar pada umumnya. Nanti tinggal dikelompokkan saja.
Kalau mau saya perhatikan di sini, ini ada variabel X, ada konstanta. Ini saya mau kelompokkan langsung aja. Jadi X ditambah 1/4, yang sebelah ruas kanan itu yang tidak, yang ada variabel X-nya saya pindah ke kiri. Ya, jadi plus ya, karena yang di kanan min jadi plus. 3X ditambah 2/3 sama dengan 35/12. Konstanta sebelah kiri saya pindah ke kanan. Jadi plus. Nah, itu kan 3. Sedangkan di sini kan penyebutnya 12 ya, langsung dikalikan aja 3 kali 12 berarti 36. Gitu. Kemudian ini juga kita samakan penyebutnya 4 sama 3 berarti ke 12. Langsung aja yang ruas kiri seperti ini langsung dikalikan 3. Yang ini, yang sebelahnya itu dikalikan 4. Berarti 3 kali X, 3X ditambah 3 kali 1, 3 tambah 3 ditambah 3 kali 4 berarti 12. 12X ditambah 8. Sama dengan di sini 35 ditambah 36, 71/12. Nah, kalau kita perhatikan penyebutnya sama ya, ini bisa disederhanakan. 12. Yang atas maka 3X tambah 12X, 15X ditambah 11 sama dengan 71. Maka 15X, nah 11-nya ke kanan dikurang ya, berarti 71 kurangi 11, 60. X-nya tinggal dibagi, 60 bagi 15. Jawabannya yang B. Oke, lanjut. Semoga nanti bisa terbayar semua di sini. Oke, di sini hasil dari 2 dikurangi 1/2 dikalikan 2 kali 1/3 kali 2 dikurangi 1 1/4 ya. 1/1/4 dikalikan sekian sampai 2 dikurangi 1/354. Ini sebenarnya bisa dikatakan pola ya, berpola. Ternyata kayak 2 kurang 2 kurang 2 kurang. Nah, nanti bisa kelihatan itu polanya. Kalau misalkan ini bisa dicari dulu apa dalam bentuk kepecahan biasanya dulu ya supaya lebih. Coba ke pecahan biasa, coba dioperasikan yang di dalam kurung dulu. Nanti akan terlihat polanya. Oke, ada yang jawab C. Ya, dapat ya. Sini 2 dikurangi, kita ubah ke pecahan biasa dulu ya, yang dalam kurung. Berarti 2 dikurangi yang 1/2, berarti kan tinggal dikalikan 2 kali 1 tambah 1, berarti 3/2. Kemudian dikalikan ini 2 dikurangi, berarti 4/3. Dikali ini 2 dikurangi 5/4. Dikali sekian. Sampai di sini dikali 2 dikurangi 25 berapa tuh? 255 ya per ini kok 25? 355. 355 per 354. Oke. Coba kita selesaikan di dalam kurung. Dalam kurung 2 dikurangi 3/2. Nah, perhatikan di sini kan penyebutnya 2 ya. Nah, ini tinggal dikalikan aja. 2 kali 2 4. 4 kurang 3 1. Berarti setengah langsung gitu ya. Pokoknya kalikan penyebutnya aja. Kalau mau menyamakan penyebut, kalikan ke pembilang. Ke bilangan dia itu yang nggak punya penyebut. Nanti pakai itu saja. Berarti 4 kurangi 3, 1/2. Setengah kali. Di sini berarti 3 kali 2, 6. 6 kurang 4 berarti 2/3 langsung. Kalikan di sini 4 kali 2, 8 kurang 3. Kurang 5 berarti 3/4 dikalikan sampai sekian kali. Di sini yang terakhir 2 kali dikurangi ya. Kalau kita perhatikan pola di depan, di situ kan kayak oh ini ada polanya ya 1 2 2 3 3 4. Nah, berarti kalau kita perhatikan urutan yang paling belakang sendiri nanti kita bisa tuliskan belakang sendiri nanti kira-kira apa? Kira-kira apa? Pembilangnya berapa? Penyebutnya berapa? Yo, yang belakang sendiri. Tanpa menghitung, maksudnya tanpa menghitung mengalihkan 254 dikalikan 2 terus dikurangi 355. Kira-kira pembilangnya berapa, penyebutnya berapa? Ada yang tahu? Yuk, ada yang tahu? Ada nggak nih? Kalau kita nggak langsung terus lihat gini,
ternyata penyebutnya itu sama loh. Oh, ini dua, ini tiga, ini empat. Nah, ini empat. Kemudian yang pembilangnya gimana? Oh, tiga itu berarti lima dikurangi dua. Oh, dua itu berarti empat kurang dua. Oh, satu itu berarti tiga kurang dua. Selisih satu kak, yang apa? Yang selisih satu berarti yang apanya? Ya, antara pembilang sama penyebut selisih satu. Berarti penyebutnya berapa, pembilangnya berapa? Pembilangnya berapa, penyebutnya berapa? Pernya penyebutnya berapa dulu penyebutnya? Penyebutnya tiga lima ya, betul. Tiga lima tiga per tiga lima empat ya, gitu ya. Penyebutnya itu sama tetap, pembilangnya ternyata oh dikurangi dua gitu. Berarti di sini apa? Ini tiga lima tiga, terus yang atas berarti tiga lima dua, gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa sederhanakan mana? Oh, ini loh. Ini dua dengan dua. Oh, bisa. Tiga dengan tiga. Berarti nanti polanya seterusnya seperti itu. Ternyata ini tiga, lima, tiga. Ini juga bisa. Berarti ini nanti dengan sebelumnya. Yang empat nanti ini juga dengan setelahnya. Polanya ternyata seperti itu. Maka di sini kita tinggal lihat yang paling belakang dan yang paling depan untuk pembilangnya, paling belakang untuk penyebutnya. Maka jawabannya adalah 100. 1/354. Jawabannya yang ah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk yang ini? Ya, sip, itu. Yang lain gimana? Sebenarnya kayak gini kan kita keburu-buru sama waktu ya. Jadi perhatikan, kita fokus saja, fokus. Oh, ini seperti ini, polanya seperti ini. Kalau misalkan kita logikanya masih masih maksudnya belum bisa secepat itu ya, kita bisa pakai hitungan kita aja. Logika penting, hitungan juga penting. Ada yang mau ditanyakan untuk yang ini? Saya rasa cukup ya. Selanjutnya, akar 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 pangkat dua dari akar pangkat dua dari 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 5 kali 5 pangkat 3. C, jawabannya C. Oke, kita bahas ya di sini. Berarti kita tahu bahwa yang akar dia itu kan bisa kita ubah ke pangkat gitu loh. Kalau yang di dalam kita bisa selesaikan dulu. Nanti kan kurungnya pasti akan ada dua seperti ini. Karena akarnya ada dua. Jadi 5 di situ bisa 5 pangkat 2 tambah 5 tambah 3 ya. 2 tambah 5 tambah 3. Kenapa? Karena di situ bilangan pokoknya sudah sama. Berarti dia pangkatnya tinggal dijumlahkan. Ini jangan lupa pangkat setengah, pangkat setengah. Oke. Setelah itu berarti di sini berapa nih? 5 pangkat 10 ya, 5 pangkat 10 setengah, ya ini juga pangkat setengah. Ini bisa disederhanakan, ini 5. Berarti 5 pangkat 5 per 2. 5 per 2 ini bisa disederhanakan menjadi 5 pangkat, kalau 5 per 2 perkalian kan kita bisa pecah gitu ya pangkatnya, tinggal dikalikan nanti, kalau dikalikan pasti pangkatnya 4 per 2 yang bisa disederhanakan. Kita pikirkan aja angka yang bisa disederhanakan itu berapa. Biar lebih mudah, 5 pangkat setengah. Nah, 5 pangkat 4 per 2 itu kan sama kayak 5 pangkat 2. 5 pangkat setengah itu kan sama kayak akar 5. Ya, berarti 25 akar 5. Itu jawabannya yang C. Kalau saya rasa tidak ada kesulitan ini. Oke, selanjutnya ini. Jika A 32 pangkat 2 dikurangi 18 pangkat 2, B per 29 pangkat 2 dikurangi 21 pangkat 2 atau kuadrat, dan B sama dengan akar pangkat 3 dari 343 kali 1 per 4. Maka hubungan A sama B bagaimana? Nah, ingat ini ada bentuk aljabar ya, pangkat 2. Selisih kuadrat. Nah, selisih kuadrat. Silakan diselesaikan dulu untuk yang A sama B. Kalau yang ini bisa diingat kembali ya, kalau bentuknya
ketemu bentuk yang seperti ini, A kuadrat min B kuadrat, nah itu bisa dikerjakan dengan A ditambah B kali A min B. Ya, nah untuk kasus yang A itu bisa dicoba seperti ini. Yuk, silakan dicoba. Oke. A sama dengan B. Oke, kita coba selesaikan ya. Berarti yang A itu kan 32 ditambah 18 ya, dikali 32 dikurang 18 per yang bawah 29 ditambah 21 kalikan 29 dikurangi 21. Berarti 32 tambah 18 berapa? 50. 50. Terus dikalikan dengan 32 kurangi 18 jadi 14. 14 per ini juga 50. Dikalikan 29 kurangi 21 berarti 8. Maka di sini bisa disederhanakan 14 per 8 disederhanakan menjadi 7 per 4. Kemudian kita cari B-nya. B-nya akar pangkat 3 dari 343 kalikan 1 per 4. Akar pangkat 3 dari 343 itu 7 ya. 7 kalikan 1 per 4 berarti 7 per 4. Ternyata nilainya A sama B sama. Terus jawabannya yang Oke, saya rasa tidak ada yang mau ditanyakan. Semoga ini bisa terbahas semua. Bisa, bisa. Nih, ini ada triknya. Ayo, ayo cepet ini. Akar pangkat 3 dari 175.616. Yuk, triknya akar pangkat 3. Cek ya. Ya, di sini kita pakai trik ya. Kalau akar pangkat 3 itu dipisahin 3 angka. Nah, dipisahin 3 angka. Kemudian kita lihat angka yang paling belakang. Angka paling belakang itu 6. Jadi ini 6 pasangannya 6. Kemudian kita lihat angka yang depan. Bilangan pangkat 3 yang hasilnya itu tidak lebih dari 175. Itu ada di 5 pangkat 3. Jadi ini 5. Maka jawabannya 56. Gitu. Yang perlu kita pahamkan itu apa? Di sini ya. Kalau 1 pangkat 3, ini loh yang saya maksud tadi itu. 1 pangkat 3 itu kan 1, 2 pangkat 3 itu 8, kemudian 3 pangkat 3, 27, 4 pangkat 3, 64, 5 pangkat 3, 125, 6 pangkat 3 itu 216, 7 pangkat 3, 343, 343, 8 pangkat 3 itu 512, kemudian 9 pangkat 3 ada di 729, dan 10 pangkat 3 itu ada 10. Nah, yang perlu dipahamkan itu adalah ini, pasangan. Jadi, nanti kalau misalkan teman-teman nggak hafal ini nilainya berapa ya, yang penting hafal pasangannya. Pokoknya dia bisa diakarkan pangkat 3 loh ya kan, ada kayak bilangan itu yang nggak bisa habis diakarkan. Kayak penyederhanaan aja, misalkan akar pangkat 2 dari 125 itu kan menjadi 5 5 akar 3 kayak gitu kan, uh, 5 akar 5 kayak gitu kan yang tidak bisa disederhanakan secara langsung. Ini untuk kasus yang akar pangkat 3 dan dia bisa disederhanakan ya. Yang kita perhatikan di sini nih, 1 pasangannya 1, 8 pasangannya 2, 7 pasangannya 3, 4 pasangannya 4, 5 pasangannya 5, 6 6, 7 3, 2 8 9 9 0 0. Yang beda kan hanya 3, 7, 8, 2. Nah, itu kalau kita ingat gimana caranya ingat? Oh, mereka kan kalau pasangan, kalau dijumlahkan pasti 10. Gitu. Kalau 3 sama 7, 7 sama 3, balikan sama aja. 8 sama 2, 2 sama 8. Yang lainnya sama, kayak 1, 1, 4, 4, kemudian apalagi 5, 5, ya kayak gitu. Kemudian kita lihat aja angka yang belakang kayak tadi. Oh, ini 6. 6 pasangannya 6. Kemudian untuk melihat yang depan, ini. Berarti itu bilangan pangkat 3 yang hasilnya itu tidak lebih dari 175. Itu kan ada di sini. 125 itu kan 5. Berarti 56 caranya.
Ini berapa nomor lagi ya? 4 nomor. Ini kita bahas bersama aja ya kayaknya. Biar nanti terbiasa semua. Kalau kemarin kan masih sisa ya. Nah, di sini ada 5,74. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, nanti bisa dicoba juga. 5,74. 74 ya. Kalau belakang koma dibaca satuan. 5,74 dikali 63 ditambah 5,74 dikali 37 per 7,87 kuadrat dikurangi 2,13 kuadrat. Nah, kita perhatikan yang atas ternyata di sini ada pengulangan perkalian. Itu sifat distributif ya, distributif itu bisa dikeluarkan. Kita keluarkan, kita sederhanakan. 5,74. Nah, dalam kurung atau dikalikan berarti 63 ditambah 37. Per yang bawah kita bisa menggunakan konsep yang tadi ya, kalau pangkat selisih kuadrat itu, nah, di sini menjadi 7,87 ditambah 2,13 dikalikan 7,87 dikurang 2,13. Pas sama dengan 5,74 dikalikan ini 100 ya. Per 7,87 tambah 2,13 88. 87 tambah 13 itu kan 10 100 ya, 100 berarti ini 10. 10 kali 7,87 dikurangi ini 7 kurangi 3 berarti 4. Berapa tuh? 7, terus ini 5, 5,74. Oh, ternyata sama, ini bisa disederhanakan langsung. Berarti jawabannya 10. Ini ya. Oke, kita lanjutkan yang ini. Dalam 3 kali ulangan matematika, seorang siswa mendapatkan nilai 64, enggak tuh, nilainya 3 ya, bukan koma. 64, 67, sama 66. Berapakah nilai yang harus diperoleh murid tersebut pada ulangan keempatnya agar nilai rata-ratanya 70? Rata-ratanya 70, jadi dia perlu dapat nilai berapa? Ini kan bisa, kalau kita secara rumus kan gini. X bar sama dengan nih jumlahnya, berarti kan ada 64 ditambah 67 ditambah 66 ditambah tambah nilai. Ya yang kita cari nilai keempatnya per ada 4 ya, berarti 4. Ini berarti berapa? 70 rata-ratanya sama dengan 64 tambah 67 tambah 66 berapa? 6 kali 3 180, 180 ditambah 7, 17. Berarti 197 ditambah X per 4. Ini kalikan ya, di sini berarti 280 sama dengan 197 ditambah X. Berarti X-nya tinggal 280 dikurangi 190. X-nya sama dengan berapa ini? Ke 203 berarti 83. Ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Berarti kalau misalkan mau pakai cara cepatnya gini ya. Nanti mau cari ya, mau cari nilai keempatnya. Nilai keempat kan kita bisa misalkan X gitu. Nah, dari berapa nilai? Karena di situ ada 3 nilai. Nilai keempat berarti ada 4 nilai. Maka rata-rata ini diperoleh dari 4 nilai. Langsung kalikan aja. 70 dikalikan dengan 4. Nah, itu kan untuk mengetahui totalnya. Total apa namanya? Total nilai secara keseluruhan ada 4 nilai. Itu totalnya 70. Rata-rata dikalikan 4. Ya ada, saya tuliskan gini, 70 dikali 4. Nah, tinggal dikurangi dengan jumlah nilai yang ada di sini. Ada 280 dikurangi 197, berarti X-nya sama dengan 80. Gitu. Ada juga kasus kayak misalkan kemarin itu, oh angkanya apa namanya nilainya siswa, ada 9 siswa tuh rata-ratanya sekian, kalau 8 siswa sekian. Nah itu bisa ya langsung dikalikan aja. Pokoknya apa yang dikalikan rata-rata dikali banyaknya siswa. Nah rata-rata dikali banyaknya siswa itu mewakili jumlah nilai. Nanti tinggal dikurang. Oke? Ada yang mau ditanyakan untuk ini?
Selanjutnya nomor pada gambar di bawah, O adalah sudut pusat lingkaran dan ABN adalah sebuah garis lurus besar X berapa? X di situ adalah sudut pusat AOC ya. Kalau kita perhatikan ternyata di sini informasinya hanya ada sudut ini. Sudut itu 64 sudut apa itu namanya? CBN itu 64. CBN itu 64, maka di sini kan kalau kita tahu ABN itu sudut lurus, kita bisa mencari ABC ya. Sudutnya ABC itu sama dengan 180 dikurangi 64. Berapa 164? Berarti 116. 116 derajat. Berarti ABC-nya itu adalah 116 derajat. Nah, kalau kita perhatikan, ini ada hubungannya dengan sudut pusat, sudut keliling. Kalau masih ingat ya, di mana sudut pusat itu? Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Atau sebaliknya, kalau sudut keliling itu sama dengan setengahnya dari sudut pusat. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Mereka menghadap ke busur yang sama. Kalau kita mau cari yang ini, yang kita cari kan sebenarnya ini. Nah, kita nggak tahu tuh si apa namanya sudut kelilingnya berapa, kan nggak ada tuh yang menghadapkan ke sudut AC yang sebelah sana ya. Karena AC-nya ngadepnya ke sini, berarti dia merupakan sudut kelilingnya dari yang ini. Dia merupakan sudut keliling yang ini. Ya, ABC itu merupakan sudut keliling dari sudut refleks ya, sudut refleks AOC. Refleks kan artinya dia lebih dari 180, tapi masih kurang dari 360. Jadi kita bisa cari sudut refleksnya, sudut refleks AOC. Sama dengan di situ berarti 2 kalinya dari sudut keliling. Ini kan sudut keliling karena ada di keliling lingkaran. Di 116 berarti 2 kali 116. Berapa ini? 2. 3 berarti 1, 3, 2 ya. 2 kali 1. 232 derajat. Nah, kalau ini 232 berarti kan ini bisa kita cari dengan mengurangkan. Kalau satu putaran 360 berarti sudutnya yang X itu adalah 360 dikurangi 230. Berarti berapa ini? 8, 2, 1. 128. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lebih ini? Jadi hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling dengan menghadap busur yang sama. Busur yang sama itu apa di sini? Busur AC. Busur AC itu yang ini. Ini aja. Busur ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Jika masih bingung bisa ditanyakan ya. Oh, kenapa nggak langsung 116 kali 32? Apa namanya? Kalikan 2. Untuk yang apa? 116 kali 32, iya bisa. 116 kali 32 kan itu untuk mencari yang sudut refleksnya AOC. Kenapa? Oh, nggak bisa. Sudut pusatnya tidak bisa ya. Karena di sini dia perhatikan yang hadapnya yang saya hapus dulu. Nah, kalau misalkan ini semua saya hapus ya. Yang dimaksud menghadap busur yang sama itu kan ini. Ini busur, busur AC, busur AC. Berarti sudut pusatnya ini, sudut kelilingnya ini. Ya, sudut kelilingnya tuh berada di ini. Jadi kayak lawannya. Kalau mau tanya X, itu sudut kelilingnya harusnya di sini. Nah, X itu sudut kelilingnya di sini dan busurnya itu bukan AC yang ini,
bukan AC yang ini, ya kan, melainkan yang ini. Nah, itu yang perlu hati-hati ya. Kalau misalkan sudutnya di sini, ya ini sudut pusatnya, sudut kelilingnya itu di depannya, bukan di belakangnya. Ya, sudut pusat di depan. Entah itu di sini kah, atau bisa juga di sininya, atau bisa di sini. Nah, ini ya, di depannya sudut pusatnya itu. Sudut keliling itu depannya sudut pusat, bukan di belakang. Jadi benar memang itu busurnya AC ya, tapi AC-nya yang sebelah mana? Untuk X ini ya, busur AC-nya yang ini. Kalau yang ini, oh yang sebelah sini, itu busurnya yang sebelah sini. Jadi sudut kelilingnya sebelah sini. Depannya. Oret-oret kan? Gimana? Kira-kira masih bingung? Oh, paham. Ya, hati-hati ya. Jadi kalau sudut keliling itu depannya sudut, bukan belakangnya. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada. Oke. Terakhir, soal terakhir. Sebuah ban yang memiliki diameter 21 cm, berapakah jarak yang ditempuh ban tersebut jika berputar sebanyak 10 kali? Oke, ini hubungannya sama jarak, terus kemudian roda berputar, dan kalau roda itu kan menggelinding ya. Yang menggelinding itu kan bagian permukaannya lingkaran. Artinya di situ ada kelilingnya lingkaran. Jadi hubungan antara jarak keliling dan banyak putaran. Nah, nanti di sini ada J, jarak itu, nanti dulu. Jarak itu sama dengan keliling kalikan banyak putaran di sini. Atau kalau bisa dibalik, keliling itu sama dengan jarak dibagi banyaknya putaran. Kalau digambarkan dalam seperti ini bisa ya. N, nah ini J, ini berarti K. Ini juga bisa. Berarti N itu diperoleh dari J dibagi K, K itu diperoleh dari J dibagi N. Tapi kalau J itu diperoleh dari N dikalikan K. Oke. Kemudian kita cari di sini, karena yang ditanyakan jarak di sini. Diameternya 21. Nah, kita ingat kembali bahwa roda itu kan bentuknya lingkaran ya. 6,6. Oke, udah sih. Betul, jawabannya 6,6. Kelilingnya 2 PR ya dikalikan 10 N-nya. Berarti 2 kali Pi-nya bisa menggunakan 22/7. 22/7 kali R-nya setengah berarti 10, atau Pi D juga bisa ya. Teman-teman bebas pakai yang mana. Saya selalu menggunakan jari-jari, jadi terbiasa menggunakan jari-jari. Teman-teman bebas mau pakai D atau jari, nanti saya tuliskan di sampingnya untuk menggunakan yang diameter. Ini 1,5, jadi tinggal dikalikan 44 kali 15. Sama dengan 660 cm atau 6,6. Kalau misalkan mau pakai diameter juga bisa. Diameter kan Pi kali D. Jadi Pi D kalikan 10, 22/7, kalikan diameternya 21, kalikan 10. Ini disederhanakan 660 cm atau 6,6 meter. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman.